Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar fisika. Learn, think, explore. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita hari ini akan belajar titik berat. Nah, sebelumnya saya akan mengulang beberapa instruksi kelas yang telah kita sepakati di awal, yaitu yang pertama, jika ingin ke toilet, kalian hanya cukup untuk mengacungkan dua jari. Saya akan mengizinkan kalian untuk pergi ke toilet. Nah, ingat kalau ke toilet hanya maksimal 2 orang saja. Yang kedua, jika ingin bertanya, kalian cukup mengacungkan satu jari. Maka saya akan menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Yang ketiga, untuk menjaga kelas untuk tetap kondusif, saya akan menggunakan 5 jari. Itu artinya apa? Ya, diam. Nah, jadi apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mampu memahami konsep dalam menentukan titik koordinat pada suatu bidang melalui gambar. Jadi hari ini kita akan belajar melalui gambar. Nah, yang kedua itu mampu menganalisis titik koordinat pada sebuah bidang homogen melalui gambar dan bidang-bidang lainnya. Nah, jadi ada yang ingat kita apa yang kita pelajarin di minggu kemarin? Nah, minggu kemarin kan kita sudah melakukan praktikum kan ya, beberapa dalam kelompok juga. Jadi ada yang tahu nggak? Ya benar, kita belajar tentang syarat kesetimbangan benda tegar, di mana ada 3 syaratnya. Apa aja? Ada 3 ya. Nah, kesetimbangan rotasi, kesetimbangan translasi, dan kesetimbangan rotasi dan translasi. Nah, kesetimbangan rotasi dan translasi itu apa sih? Ya, keseimbangan rotasi dan translasi itu disebut dengan keseimbangan statis, di mana sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, terus siapa nih yang tahu apa hubungan antara keseimbangan benda tegar yang kita pelajari kemarin dengan titik berat yang kita pelajari? Ada yang tahu? Kira-kira apa nih? Cluenya saya kasih deh, keseimbangan statis, di mana itu keseimbangan rotasi dan translasi. Ada yang bisa jawab? Ya, saya akan menjelaskannya. Nah, kita harus pahami dulu konsepnya ya. Keseimbangan statis yang kita pelajari kemarin, di mana ketika kita menaruhkan benda, suatu benda dan ditumpukan seperti ini. Kemarin kita coba rotasi dan translasi bentuknya gimana? Dimana ditekan dari atas dan ditekan dari bawah ya. Nah, untuk titik berat posisinya itu sama. Namun titik berat itu apa sih yang dibilang titik berat, Bu? Nah, titik berat itu adalah, ini ada benda. Ini benda ya, benda. Nah, benda ini adalah terdiri dari beberapa atom. Nah, atom-atom tersebut itu memiliki partikel-partikel, di mana partikel-partikel ini memiliki berat. Nah, ini ada partikel begitu. Jadi untuk semua partikel yang ada, dia memiliki resultan gaya. Jadi resultan gaya ini punya satu titik di mana dia bekerja melalui titik tersebut. Jika saya letakkan tumpuannya di sini, ini akan jatuh kan? Dia tidak seimbang.
Namun ketika kita cari titiknya, nah dia bisa seperti ini. Nah, tumpuan inilah yang disebut dengan titik berat. Apa yang dimaksud dengan titik berat? Melalui ilustrasi yang saya berikan. Ya, definisi titik berat adalah berat keseluruhan benda yang merupakan resultan dari semua gaya gravitasi berarah vertikal ke bawah dari semua partikel yang terdapat pada benda, dan resultan tersebut bekerja melalui satu titik tunggal, dan titik tunggal inilah yang disebut dengan titik berat. Jadi tumpuan ini adalah titik yang kita sering sebut titik berat. Nah, begitu ya. Nah, jadi apa sih perbedaan titik berat dengan pusat massa? Ada yang tahu apa perbedaan titik berat dengan pusat massa? Nah, mari kita lihat sama-sama ya, untuk bisa dipahami lebih jelas. Nah, misalnya ini ada papan di mana dia ditumpuk oleh bidang segitiga misalnya, seperti jungkat-jungkit ya, bisa bayangkan ya. Nah, terdapat dua benda nih. Benda itu ada 2 kilo, ada yang 3 kilo juga. Nah, untuk massa itu apa? Newton ya, Newton. Sedangkan titik berat itu W, di mana M kali G. Nah, jadi titik berat itu W sama dengan M kali G, massa itu ya yang besarnya 20 Newton. Nah, titik berat dan pusat massa ini perlu kita pahami konsepnya, di mana sebenarnya titik berat dan pusat massa ini biasanya sama, karena jika dia memiliki gravitasi yang sama, pusat massa dan titik berat itu bakalan sama. Namun pusat massa dan titik berat itu bisa berbeda jika gaya gravitasi yang terdapat pada suatu benda itu berbeda, yaitu pada titik berat ya. Misalnya misalnya pada suatu benda nih, benda di bumi misalnya 2 kilo dan benda di suatu tempat misalnya kayak di bulan gitu besarnya 3 kilo. Nah, apakah pusat massa dan titik berat ini sama atau berbeda? Jelas berbeda, karena gravitasi yang ada di bumi itu misalnya 10, dan gravitasi yang ada di bulan misalnya 5. Jadi itu yang membedakan di mana titik berat dan pusat massa suatu benda itu akan berbeda karena pengaruh gravitasinya. Namun biasanya itu akan sama, karena jika suatu benda itu berada di bumi atau di suatu tempat yang sama, maka pusat dan titik beratnya itu akan sama. Nah, kita akan mempelajari tentang menentukan koordinat titik berat pusat massa ya, pusat massa. Nah, kita bisa lihat nih di soal ini. Di soal ini seperti yang kita lihat, misalnya ada dua benda ya, ada 2 kilo dan ada yang sebesar 3 kilo. Nah, panjang papan ini kita contohkan adalah 10 meter. Nah, kita harus lihat dulu nih, misalnya ini massa 1 itu sebesar berapa? 2 kilo. Massa 2 sebesar 3 kilo. Nah, X-nya, untuk kita mengetahui X-nya, kita menganggap ini adalah garis kartesian, di mana ini adalah X, garis ini adalah X ya. Jadi titik 0,0-nya di mana? Di sini ya. Di sini. Nah, jadi X1 ada di mana? Di sini ya. Berarti X1 sama dengan 0, sedangkan X2 sama dengan 10. Jadi bisa kita hitung dengan menggunakan rumus untuk mencari X-nya.
berarti rumusnya adalah M1 kali X1 ditambah M2 dikali X2 per M1 ditambah M1. Nah, mari kita hitung sama-sama. Jadi X1-nya berapa? 0 ya. Kali M1 2, berarti 0. Ditambah X1-nya berapa? X2-nya berapa? 10. M2-nya 3, berarti 30 ya. Ya 30 per M1 tambah M2 sama dengan 5, berarti 30 per 5 sama dengan 6. Jadi nilai X-nya berapa? 6. Nah, itu untuk pusat massa, untuk cara mencari pusat massa. Nah, selanjutnya kita akan mencari cara tentang menentukan koordinat titik berat pada suatu bidang homogen. Nah, untuk homogen saya akan menggunakan gambar ya. Terlihat nggak? Nah, ini ya. Nah, untuk titik homogen. Nah, untuk titik berat homogen pada satu bidang datar, untuk lingkaran kita bisa tahu ini ada di tengah ya. Kalau lingkaran gampang ya untuk ngambil tengahnya. Nah, untuk yang persegi kita harus tarik garis ini dan tarik garis ini sehingga dia ada titik temunya, sehingga ini akan menjadi titik berat. Nah, untuk segitiga ini kita harus karena dia ada 3 bagian yang berbeda, jadi kita harus tarik garis dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sehingga ada titik temu yang menjadi titik berat. Nah, gimana sih cara cari koordinatnya? Cara cari koordinatnya itu kita harus lihat X dan Y-nya. Kalau dia di bidang ini, X-nya itu berarti setengah ya, setengah dari panjang dari persegi, dan setengah dari panjang dari persegi, dan setengah dari lebar dari persegi. Namun hal yang kita perlu ingat ini segitiga. Segitiga ini untuk mencari Y-nya, dia sepertiga dari tinggi ini, karena dia 1:3. Sedangkan untuk X-nya itu tetap sama seperti ini, 1/2 X-nya. Nah, untuk contoh cara mencari jika dia dua bidang nih. Gimana sih Bu cara carinya kalau dia 2 bidang? Biasanya ini ada di UN ya, untuk kita bisa pelajari bareng-bareng. Misalnya ada 2 bidang. 2 bidang ini persegi panjang dua-duanya. Pada di mana satu itu panjangnya ini 5, lebarnya 8, yang kedua ini lebarnya 5, panjangnya 2. Nah, terus yang ditanya adalah di mana letak koordinat titik beratnya. Jadi kita harus supaya mudah, kita bagi 2 bangunannya. 2 ya. Jadi ini bangunan 1, ini bangunan 2. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sama kayak pusat massa. Rumusnya gimana? Sama nih sama pusat massa. Hanya saja kita harus hitung luasnya untuk bidang datar. Luasnya A itu adalah luas dari bidang tersebut. Nah, kalau luasnya berarti ini berapa? P kali L ya, 40 ya, 40. A2-nya P kali L 2 kali 5 10. Nah, X-nya gimana? X-nya seperti yang saya jelaskan, dia setengah dari X, setengah dari Y. Berarti X-nya berapa? Ini kesini 8 berarti X1-nya 4. Nah, Y-nya dari sini ke sini 5, berarti Y-nya 2,5, Y1 ya. Yang kedua, untuk benda yang kedua ini 5, dia 5, berarti setengahnya 2,5. Karena dihitungnya dari 0,0, berarti 8 tambah 2,5 berapa? 10,5. Jadi Y-nya berapa? 2, berarti setengah dari Y-nya 1. Nah,
Jadi kita masukin rumusnya nih. Kita masukin X sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 sama per A1 ditambah A2. Jadi kita hitung berapa? Jadi 160 dikali 10 kali 105 per 50. Hasilnya nanti kalian cari 5,3. Nah, begitu juga dengan Y-nya. Kita ganti X-nya jadi Y. Jadi Y ya. Jadi rumusnya itu adalah A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 ditambah A2. Jadi kalau kita hitung 40 kali 2,5 ditambah 10 kali 1 sama dengan 110 per 50, jawabannya 2,2. Jadi bisa kita temukan bahwa koordinat titik bisa kita temukan ya, koordinat titik berat pada suatu benda itu adalah X, Y yang kita temukan yaitu 5,3, 2,2 gitu. Jadi simple untuk konsep-konsepnya itu kurang lebih sama untuk cara mencarinya. Nah, yang membedakan terus gimana Bu sama yang 3 dimensi misalnya yang kayak misalnya bola pejal, tabung seperti itu ya. Nah, untuk bola pejal itu kayak gini. Bola pejal itu kita bukan menghitung luasnya, tapi volumenya. Jadi rumusnya sama, namun A-nya itu diganti dengan V. Jadi untuk pejal kita bisa tahu X-nya itu setengah kali 2R, Y-nya itu ini bola pejal penuh ya, yang berisi. Y-nya itu 1/2 kali T, V-nya PR kuadrat T. Nah, begitu juga dengan kerucut. Sama ya semuanya, yang membedakan itu hanya Y-nya 1/4 T, V-nya itu 1/4 PR kuadrat T. Gitu juga dengan setengah bola pejal, dimana Y-nya itu 3/8 R, V-nya itu 1/2 kali 4/3 PR pangkat 3. Nah, jadi rumusnya itu untuk mencarinya itu gimana? X sama dengan X1 kali V1 tambah X2 kali V2 dan seterusnya tergantung bangunan yang kamu hitung ada berapa per V1 plus V2 dan seterusnya seperti itu juga. Begitu juga dengan Y-nya. Berarti untuk cari Y-nya berapa? Gimana? V1 kali Y1 tambah Y2 kali V2 per V1 kali V2. Begitu juga dengan seterusnya. Tergantung dengan seberapa banyak yang kamu hitung begitu. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan soal. Ini soal yang akan kalian kerjakan. Saya akan memberikan waktu sekitar 2 menit untuk kalian kerjakan. Oke, setelah kalian mengerjakan, jadi apa itu fisika? Learn, think, explore. Nah, hari ini kita akan let's do fun, dimana kita akan bermain sedikit dalam kelompok. Nah, bukan bermain sih, ini akan kalian akan menggunakan magic card. Nah, ini ada magic card. Yang pertama, saya harap kalian bisa mendengar instruksi saya. Yang pertama, kalian akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, yang kedua, ketika kalian nanti sudah berkumpul dengan kelompok kalian akan mendapatkan satu paket magic card yang berisi 4 seperti ini ya. Seperti ini. Magic card ini berisi soal-soal yang harus kalian kerjakan bersama kelompok sesuai dengan pemahaman kalian selama pembelajaran kita berlangsung. Nah,
Setelah kalian mengerjakannya, keempat magic card ini, sepaket magic card ini, kalian akan memilih satu perwakilan kelompok untuk kalian akan memilih satu perwakilan kelompok untuk bisa kalian jadikan sebagai juru bicara. Nah, nanti kalian akan memilih satu magic card ini untuk bisa dipresentasikan bagaimana cara menentukan koordinat titik berat beserta dengan jawabannya. Jadi kalian pilih satu, misalnya yang ini, jadi kalian jelasin yang ini gitu di depan. Nah, selanjutnya juru bicara akan mempresentasikan di depan kepada teman-teman. Jadi sudah jelas ya instruksi saya. Nah, sekarang kalian akan membentuk kelompok. Nah, tepuk tangan pada juru bicara yang telah mempresentasikan. Bagus, presentasi yang menarik dan kurang lebih kalian semua telah memahami cara menentukan koordinat titik berat. Nah, saya mau tanya nih, konsep apa sih yang kalian dapat di hari ini? Dalam pembelajaran ini, apa aja yang sudah kita pelajari nih sama-sama? Ya, titik berat ya. Titik berat itu berarti suatu titik yang pada suatu benda di mana dari titik tersebut resultan gaya itu bekerja ya. Perbedaan titik berat dan pusat massa. Ya, perbedaannya pada gravitasi suatu benda. Titik berat dan pusat massa itu akan sama jika gravitasinya sama. Namun pusat massa dan gravitasi itu akan berbeda jika gravitasi pada suatu benda itu berbeda. Nah, cara yang ketiga, ya, cara menentukan pusat massa, koordinat pusat massa, yaitu dengan X sama dengan X1 kali M1 tambah X2 kali M2 per M1 tambah M2. Yang keempat, ya, cara menentukan koordinat titik berat pada bidang homogen maupun pada bidang 3 dimensi. Nah, caranya, maka cara menghitung koordinat bidang homogen adalah X0 sama dengan X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2. Dan cara menghitung Y0 sama dengan Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 tambah A2. Maka bagaimana keteraturan Allah dalam pembelajaran ini untuk dapat kita pahami bersama-sama? Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan teratur dan membantu kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui pembelajaran ini seharusnya membantu kita dalam memahami betapa besarnya Tuhan melalui pembelajaran ini yang menciptakan segala sesuatunya dengan sedetail mungkin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Fisik, learn, think, explore. Terima kasih.